Halo sahabat Bicara Pagi, terima kasih masih terus mengikuti konten-konten di bicarapagi.id. Supaya sedari pagi kita selalu diisi pikiran kita dengan hal-hal positif, tonton selalu bicarapagi.id. Dan seperti janji saya, kami kembali menghadirkan orang hebat menjadi bintang tamu di bicarapagi.id. Dan kali ini pasti sahabat-sahabat kenal orang ini, energiknya artis ini pada saat perform di atas panggung, kemudian kehidupannya juga yang luar biasa, serta performanya sebagai juri di berbagai talent show. Kali ini adalah tamu kita adalah Arman Maulana. Oke, Bang Arman, Kang Arman ya, Kang Arman hatur nuhun, makasih atas kesediaannya menjadi tamu di bicarapagi.id. Ya, usia kita nggak beda jauh, beda cuma 1 tahun, tapi saya selalu kagum dengan Kang Arman ini karena selalu kelihatan lebih muda dari aslinya, padahal umurnya gak beda jauh sama saya. Awet tua. Awet tua ya, awet tua. Jadi ya. dari dulu emang segini. Awet gak berubah-berubah ya. Oke, Kang Arman, kita mungkin bicara dulu dari musik ya. Ya, boleh. Kalau kita kan yang orang umum seperti saya atau mungkin sebagian besar penonton bicarapagi.id kenalnya Arman adalah sebagai vokalis Gigi Band ya, band Gigi ya. Mungkin boleh cerita nggak karir awalnya sebagai penyanyinya Kang Arman itu gimana, Kang? Jadi sebetulnya kalau karir profesional ya, karir profesional nyanyi sih justru solo album dulu. Oh gitu, solo album dulu ya? Jadi dulu saya punya solo judulnya Kau Tetap Milikku. Nah, itu solo itu si labelnya sama executive produsernya itu Koakiat almarhum, Union Artist. Nah, pada saat bikin solo album itu nggak sukses si solo album itu. Terus saya ngomong sama Koakiat kan, Koakiat saya bilang saya emang nggak tahu ya senangnya ngeband, saya bilang bukan gitu, solo, saya bilang gitu. Harus ada teman band gitu. Ya udahlah lu bikin deh kalau gitu kan, bikin band dah. Ya udah, nah. Ya kebetulan aja saya jodoh ketemu anak-anak Gigi tahun 93 akhir lah ya. 93 akhir, formasi pertama Baron, saya, Bujana, Ronald, Thomas. Formasi pertama tuh. Jadi di 93 akhir ketemu tuh udah langsung bisa nyiptain lagu 3. Jadi emang chemistry-nya udah nyambung banget kali kan. Teman-teman sekolah atau apa? Oh enggak, teman profesional musik di sini aja gitu, di Jakarta, ya? Jakarta. Okay. Karena kan mereka empat ini tuh yang Baron, Bujana, Thomas, Ronald itu apa namanya session player. Jadi kalau artis-artis solo saat itu kayak Atik Sibi, Nika Ardila, Niki Astria, itu udah deh anak-anak itu yang tahu nih angkatan kita lah, lahir 70-an. Ya pokoknya yang menguasai itu deh gitu, anak-anak itu tuh Nah, saya juga kan kenal gitu kan. Bahkan waktu tahun 90 udah sempat ngeband sama Bujana gitu. Udah sempat ngeband tapi bandnya bentar lah. Saya, Dwiki, Budi Haryono, Bujana sama Bintang. Nah terus ya pokoknya ketemulah Gigi 93 nyiptain lagu, ketemu sekali langsung 3 lagu, Kang. Wah kok chemistry-nya oke gitu kan. Ya udahlah, nah saya langsung inget lagi kan ke Koakiat kan. Ya udah dari sini deh direkam aja deh gitu. Nah, itu namanya belum Gigi itu, belum. Belum. Terus akhirnya ya ke Koakiat, nih gue dapat band deh gitu. Sama teman-teman. Coba dengerin, wah Koakiat langsung jatuh cinta. Nah, pada saat perjalanan nawarin ke Koakiat itu baru kita nyari nama, pengen Indonesia namanya tuh, nggak mau ke bule-bulean, tapi Indonesia juga pengen nama yang gampang diucapkan, orang juga gampang lah gitu ngucapin apa ya gitu, anak-anak tuh macam-macam, Kang. Ada tadinya Matahari, tapi pas dipikir-pikir kerennya Matahari entong lagi, kayak department store, oh iya nggak jadi. Apa akhirnya pas pada saat nyeletuk orang utan, keren, orang utan asli Kalimantan kan, di seluruh dunia cuma ada di Kalimantan doang. Keren nih orang utan gitu. Terus tapi pas dipikir-pikir, tapi kalau band kita nanti terkenal, pas dipanggil penonton ribuan orang utan keluar berlima, kasep-kasep ya. Kita ketawa, pas ketawa si Ronald itu giginya tuh baru jatuh, jadi ini patah, jadi patah gitu giginya tuh. Nah, si Bujana, kenapa lu gigi lu gitu kan ke si Onat. Patah gua kemarin jatuh nih gini. Gigi keren juga ya. Dari situ, Kang, celetukan itu. Iya. Jadi nggak ada arti atau singkatan apa? Tadinya cuma nyeletuk itu. Tapi lama-lama ya filosofinya adalah gigi itu kan dari tubuh manusia tuh yang paling jarang ya diperhatikan. Rambut, cewek cowok lah pasti rambut gimana gitu kan. Terus ya mata lah apa ya. Gigi itu kan jarang lah gitu ya. Tapi pada saat sakit gigi
Baru tuh, Oh, wah iya. dokter mana segala macam. Nah kita tuh pengennya, Saraf kena itu ya filosofinya Iya. tuh sesuatu yang tidak terlalu diperhatikan, tapi pada saat sakit, pada saat menghilang, orang tuh kemana ya gigi ya, gitu. Dikangenin. Oh, Gitulah filosofinya. keren juga ya, keren juga ya. Jadi belum pernah, karena saya pernah dengar ada band lain sebelum Gigi, nggak ada ya? Ya ada, jadi waktu 15, dari SMA 15 ya bukan? 5. Oh 5. Jadi oh, gini, bukan. Oke. kalau SMA, SMP mah biasalah ngeband-ngeband Iya, aja iya, gitu ya. Bukan profesional, gitu Iya. aja band SMA 5 gitu dan vokal grup apa segala macam. Nah, saya kan UI, masuk UI tahun 90. Nah, di situ waktu tahun 90 saya kuliah di UI, saya dapat job dari Mas Ben Sleo. Jadi dulu tuh saya sebenarnya gini, waktu festival band di Jogja, Iya. SMA 5 saya Capung Java Jive. Jadi Iya. Capung kan seangkatan Iya, tuh. iya. SMA 70 Bulungan. Jadi festival band SMA se-Jawa Bali. Mainnya di Jogja. Oke. Nah, itu dari 70 Bulungan Topati main bandnya. Topati, iya. Terus Semada Surabaya Dani Ahmad, tapi bukan geng Dewa. Kalau nggak salah cuman Dani Ahmad sama Wawan, pemain drum Dewa yang pertama. Zaman itu tuh. Iya, iya. Nah, yang menang SMA 5. Oke. Ketua jurinya Mas Ben Sleo. Nah, Mas Ben ngomong, "Man, kamu nanti Mas Ben masih di Majalah Gadis. Nanti kalau Majalah Gadis ulang tahun SMA 5 band mainnya, wah kita seneng banget lah, Gadis gitu kan gede banget iya, kan iya. dulu. Waktu itu gede banget ya. Ayo Mas, bener ya Mas. Nah, waktu ulang tahun Gadis kita diundang main berapa lagu. Nah saya ngomong sama Mas Ben doain saya sih sebenarnya cita-citanya pengen kuliah di Jakarta, saya bilang gitu. Nah Iya, iya. saya kan orang Bandung, kalau saya pindah ke Jakarta pasti saya temen masih sedikit. Mas aku zaman dulu kan Mas Ben lagi banyak banget kegiatannya, dikit-dikit Mas Ben, dikit-dikit Mas Ben gitu Iya, kalau iya. musik tuh kan. Saya bilang kalau Mas Ben ada kegiatan, ajak saya jadi panitia. Saya tuh mikirnya jadi panitia, Kang. Jadi saya Jadi penyanyi ya belum? nggak kepikiran, ini mah ada hobi lah, ada Iya, SMA ya seneng-seneng aja Iya, gitu kan. iya. Saya bilang pokoknya kalau Mas Ben ada kegiatan, saya insya Allah kuliah lagi di Jakarta, please lah saya kasih tenang man gitu kan. Saya tuh pikirannya panitia lah udah gitu. Masuk UI saya langsung pager, zaman pager. Iya, iya, iya. Saya pager Mas Taruh Ben kan. gagal di situ gede ya. Mas Ben, Gitar. alhamdulillah masuk UI nih, saya bilang, Mas kasih kerjaan dong, pengen banyak teman di Jakarta, saya orang Bandung, belum ada teman sama gitu kan. Oh ini kebenaran man, datang aja ke kantor gitu, langsung hari itu juga. Wah seneng lah, Yeah. datang ke kantornya Mas Ben, tiba-tiba dikasih kaset Kang, dikasih kaset aja Mas Ben. Nah kaset, saya bilang, loh kenapa kaset gitu ya? Loh Mas kok kaset? Iya, kamu nyanyi. Hah? Kaget saya kan, nyanyi, saya bilang. Direkam gitu. Bukan. Jadi ada festival lomba lagu perjuangan mau 17 Agustus tapi tingkat nasional. Jadi di situ yang nyanyinya udah punya album semua. Titi DJ, Yana Julio sama Yana Julio, Lita ya. Zain lagi Ya, ya. naik-naiknya emosi jiwanya. Iya, emosi Cita jiwa tuh. Ciboy, Paling luar biasa tuh jadi menyentuh pokoknya jiwa lah. semua di situ yang udah rekaman, Kang. Saya Iya, tuh iya. bingung kan. Waduh, ini mah artis-artis yang udah punya kaset semua dan terkenal semua. iya. Nah, di situ ada Ronnie Lee Bells. Ronnie Bukan Lee nama Bells. Lee Bells, tapi Ronnie-nya doang. Oke, belum ada Trio Libels? Belum ada. Oh, udah ada. Lee Bells kan dari 80 kan Oh, Lee Bells 80 kan. ya. Nah, Ya. udah cuman maksudnya di situ di show di festival itu Ronnie doang yang nyanyi gitu, bukan Oke. Trio Lee Bells-nya. Wah, saya kan ya udahlah. Apa yang gue takutin gitu, saya bukan siapa-siapa dikasih tawaran tingkat nasional, mau kalah juga nggak apa-apa, apalagi menang gitu istilahnya gitu kan, hayu lah gitu kan. Ya udah saya terima itu. Nah dari situ sih jadi sebetulnya saya tuh yang berjasa buat saya tuh di musik nasional adalah Mas Benz. Jadi Mas Ben yang memberikan jalur. Padahal kakak saya kan almarhumah Nita Tilana udah menjadi penyanyi nasional juga kan, udah punya album sama Niki Astria, sama Utha Likumahua dan sebagainya. Cuman justru dapat link yang ngebukainnya itu justru Mas Ben. Mas Ben, gitu. iya. Karena memang saya juga salahnya tidak meminta bantuan kepada Teknita almarhum. Karena saya mikir dan saya tidak berpikir untuk jadi penyanyi profesional kan. Iya. Nah dari situ, dari festival itulah ternyata saya itu juara kan. Ternyata halus suaranya ya. Menyikat yang artis-artis yang udah profesional. Wah dari situlah gitu. Roni Sianturi minta bantuan untuk bantuin Lee Bells karena Edwin sekolah di Amerika 1 tahun. Nah Lee Bells dapat job gede. Jobnya adalah apa coba Kang? RCTI zaman decoder. Oh gitu, 90-90-an ya? Panggung Lee Bells namanya. Panggung Lee Bells. Nah itu kan ya RCTI gitu kan maksudnya the Awal-awal first ya. swasta, TV swasta Iya. gitu ya yang wah orang kan hype banget kan gitu kan. Jadi Roni ini kalau ditolak
sayang banget gitu. Nah makanya dia minta bantuan ke saya, man lu mau nggak bantuin Libers? Karena Edwin nggak bisa. Kalau trio kan tetap harus 3 gitu kan istilahnya. Ya ayo aja, tapi gua harus ngobrol sama semua bahwa saya bukan yang menghancurkan grup lo gitu. Jadi emang atas izin Edwin diizinin gitu. Dari situ saya yang bantu Libers. Mas Reddy Nur lihat, wah ini anak asik juga nih, gue jadiin vokalis deh. Mas Reddy dulu punya band namanya Next Band. Next Band itu dari Cockpit, Kang. Gitu. Dari Cockpitnya almarhum Freddy Tamela. Bukan Covid ya, bukan Covid. Bukan. Cockpit itu kan Genesisnya Indonesia lah. Nah, Bung Freddy meninggal, kehilangan vokalis, jadilah bertransformasi jadi Next Band. Nah, pemainnya tuh hampir sama, cuman pemain drumnya jadi Kinan Nasution. Iya, Kinan Nasution. Tapi pemain gitarnya masih enak banget lagunya apa waktu itu? Oding Nasution, memang geng pegangsaan deh. Geng pegangsaan. Nah, vokalisnya saya. Jadi pertama kali band itu saya di Jakarta Next Band. Nah, Mas Reddy memproduce album pertama saya, album solo yang tadi Kau Tetap Milikku. Masih ingat gak lagunya? Yang solo pertama. Nyanyiin dikit kali. Aduh liriknya. Biar jarak memisahkan. Aduh Kang lupa ya. Tahun 80-an ya. Iya, tahun 90 itu. Iya. Gitu ya. Itu pertama kalinya album solo. Dari situlah kebuka lah. Dari situ saya kenal dengan teman-teman Gigi di musik di musik industri. Gitu. Jadi Gigi sendiri berarti berdirinya dianggapnya tahun berapa? 93? Akhirnya dianggapnya berdiri itu 22 Maret 94 itu 94. Album pertama keluar Gigi di pasaran 22 Maret 94. Ya udah akhirnya anak-anak ya udah itulah Gigi ulang tahun Gigi itu aja gitu. Tapi kalau kumpul pada 93 September lah. Iya. Berarti 26-an tahun sekarang, mau 27 ya? Iya, mau 27. Nah, ini yang membuat kita kagum. Gimana tuh jaga kekompakan dan selalu bisa sampai sekarang keren kalau perform tuh? Yang paling pasti sih Kang, ini Kang, persamaan visi. Ya. Jadi visinya teman-teman yang ada di Gigi itu semuanya musik. Jadi keluar rumah itu memang kita mau bermain musik gitu. Bukan yang mungkin salah satu pemainnya dia punya tidak salah. Dia misalnya punya sampingan punya bengkel atau punya warung apa, nggak salah itu. Tapi kebetulan yang ada di gitu semuanya memang musik, tidak ada sampingan apa-apa. Jadi memang karena memang visinya sama, total semuanya gitu. Makanya akhirnya bisa sampai 20 hampir 27 tahun. Saya pernah hadir di beberapa konsernya Gigi. Yang saya kagum juga itu Arman Maulana itu kalau nyanyi dari awal sampai akhir tuh jingkrak-jingkrak sambil nyanyi-nyanyi. Dan sampai hari ini dengan umur kita ya, umur yang gak beda jauh tuh. Umur Akang, saya mah nggak masih muda kan? Iya makanya itu yang saya kagum. Itu gimana jaga staminanya? Karena ini juga penting buat kita juga buat belajar. Jadi sebetulnya balik lagi ke flashback ke zaman dulu Kang. Iya. Saya kebetulan sangat-sangat menyukai olahraga. Jadi dulu waktu sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi dulu zaman SD itu Kang, saya tuh semua olahraga dijabanin Kang. Dari renang, voli, basket, sepeda, skateboard, sepatu roda itu semua dan masuk klub. Oh ya, semuanya? Karena emang saya seneng. Nah makanya sampai akhirnya waktu kelas 5 SD saya kena, kalau sekarang mah hepatitis. Tapi zaman dulu disebutnya teh penyakit kuning. Penyakit kuning, ya benar. Penyakit kuning. Kuning gitu. Gitu. Nah itu akhirnya 1 tahun tidak boleh olahraga karena jadi saya hati kan ya. Hati yang kena kan. Jadi saya tuh olahraga semua dijabanin, tapi makan nggak benar. Ya namanya juga anak kecil ya, zaman SD gitu nggak mikir. Kenalah liver, 1 tahun tidak boleh olahraga. Nah tapi dari semenjak itu memang karena saya udah cinta olahraga. Nah itu mungkin dari situ kan stamina saya kejaga. Ya. Jadi SMP saya tetap masuk. Jadi gini, SMP nih, saya masuk klub basketnya di SMP. SMA saya masuk klub basketnya SMA karena saya setelah semua yang saya jalin emang basket kecintaan saya ternyata kepada basket gitu. Sampai hari ini juga basket masih. Basket gitu. Nah jadi emang niat gitu saya tuh. Waktu UI pun saya ketahuan. Jadi kamu katanya di SMA 5 ketua basketnya ya SMA 5 Bandung. Oh iya, emang saya ketuanya waktu di SMA 5 tuh. Iya. Oh udah lu masuk deh FISIP ini basket. Dari UI ya? Gitu. Tapi kan karena di UI saya bentar banget ya, cuman 9 bulan kali ya. Oh gitu. Dia 8-9 bulan begitu cabut karena udah profesional nyanyi gitu. Iya. Penghargaan yang sudah diraih selama berkarir solo ataupun juga sebagai Gigi atau juga sebagai pribadi alhamdulillah banyak sih kan di musik yang paling mengesankan. AMI pasti Award, dapat ya. Terus yang di Malaysia tuh di Singapura Planet Musik. Planet Musik juga pernah. Terus Malaysia zaman Asia Bagus gitu nggak pernah. Zaman Asia Bagus dulu pernah. Asia Bagus saya nggak ikut. Nggak Dewi yang ikut Asia Bagus. Malaysia tuh ya
Karena Planet Musik kan Singapura, Malaysia itu dapat juga. Gitu. Apa? Ya banyak ya? lah, alhamdulillah. Ya. Termasuk waktu kemarin saya bikin album solo, kan saya bikin project lagi solo 5 tahun yang lalu. Itu ternyata the first single-nya tuh dapat juga penghargaan AMI gitu. Platinum ya. Ya, alhamdulillah lah. Luar biasa lah. Selain nyanyi ada apa lagi kegiatan Kang? Bisnis atau mungkin lain? Kang, saya enggak ada. Ya alhamdulillah. Tadi nyanyi ya? Saat ini karena emang saya mengetahui batas kemampuan saya gitu. Saya kalau misalnya mau mencoba bisnis, saya tuh bukan orang yang bisa berbisnis. Takutnya saya malah jadi merusak hubungan dengan teman-teman yang karena memang saya mungkin tidak ahli dalam bidangnya. Jadi kalau benar-benar fokus ke yang ahlinya ke musik, di situ ya. Jadi musik itu kan sebenarnya lebar gitu. Ya kalau nyanyi udah pastilah gitu ya. Tapi kan industri musik itu lebar gitu. Jadi ya saya sih di situ aja sih berkutat di dunia musik ini. Ada yang ingin diraih 5 tahun ke depan? Masih yang belum tercapai tapi masih kayaknya gua masih harus coba. Sebetulnya kalau untuk umur saya yang sudah puluhan tahun di musik, ininya adalah goalnya adalah bisa bertahan dan diterima oleh masa sekarang. Di tengah persaingan itu sekarang. Itu yang paling sulit kan bahwa anak muda kan gini, musik itu kan tetap aja mayoritasnya tuh disukai oleh umuran SMA sampai kuliahan. Oke lah SMP lah. Tapi kan yang intens itu biasanya SMA dan kuliah. Kuliah juga nggak di tingkat akhir loh Kang. Tingkat 1, 2 lah ya. Di 3 tuh kadang-kadang udah mikir kerja dan sebagainya. Tidak intens lagi. Nah, mau kapanpun waktunya tetap aja di situ si umurnya tuh. Goal saya adalah bagaimana dalam umur sekian, bagaimana dalam sekian puluh tahun berkarir di musik masih tetap bisa diterima di umur SMA dan kuliahan itu gitu. Yang pencinta musik yang intens itu. Bagaimana caranya? Ya itu dengan berkarya, dengan update, dengan apa yang terjadi di musik sekarang apa sih gitu. Industrinya seperti apa sih? Sekarang tuh udah digital tuh seperti apa gitu. Fisik mengarah kemana gitu dan sebagainya. Itu aja mempelajari itu. Oke. Buat penonton bicarapagi.id yang mungkin lagi mencoba meraih mimpi lewat jalur nyanyi, kasih tips sedikit kalau nggak keberatan, Kang. Sebetulnya sekarang itu udah enak. Udah enak. Karena kalau zaman saya dulu ya, bagus nyanyi pun, punya teman banyak di dunia musik pun, kalau tidak kenal dengan link atau industri itu sendiri gitu label itu sendiri akan sulit. Jadi istilahnya gini, kalau yang kecuali kalau talentnya tuh luar biasa akan dicari. Tapi kalau misalnya bagus aja gitu, itu benar-benar harus rada KKN. Gitu, harus kenal gitu dengan supaya bisa masuk ke lingkungannya ya. Nah, kalau sekarang saya bilang kenapa enak gitu ya. Sebetulnya secara kesempatan sekarang tuh gampang. Istilahnya sekarang kan banyak YouTuber, banyak selebgram, banyak TikTokers yang dari kamar dia nyanyi karena bagus dan sebagainya bisa viral ke seluruh dunia ya. Jadi sebenarnya udah sekarang tuh udah industri itu terbuka sangat luas. Jadi sekarang tinggal kalian yang sekreatif mungkin. Bagaimana caranya menghasilkan sebuah karya yang akhirnya viral, akhirnya disukai oleh orang. Karena sekarang tuh yang nyanyi itu yang bagus udah banyak banget kan. Tinggal sekarang nyari karakter ya karakter dan kreativitas gitu. Jadi kebalik Kang sekarang tuh. Dulu itu industrinya karena masih sedikit susah banget nih, jadi ribuan orang masuk ke lubang jarum kalau dulu. Nah kalau sekarang itu ribuan orang tapi lubang jarumnya jutaan. Nah jadi kan banyak salurannya ya karena kan portalnya banyak. Jadi sekarang justru kebalik Kang. Kalau dulu susah, kalau sekarang gampang, tapi saking banyaknya portal, orang tuh sekarang udah bisa, saya misalnya gini, Kang senengnya Spotify, dengernya. Saya senengnya Apple Music. Nah itu kan beda-beda tuh. Nah pada saat ada satu artis yang mengeluarkan sebuah karya, bagaimana caranya saya bisa sampai ke telinga Kang, bagaimana saya bisa, nah itu karena menyebar memang. Nah jadi kebalik nih Kang, jadi sebenarnya susahnya sama. Kalau dulu lubangnya sedikit, kalau sekarang lubangnya berjuta-juta, tapi makanya harus berkreativitaslah Anda gitu. Karena kalau sekarang kenapa penyanyi-penyanyi anak sekarang lebih bagus, lebih keren? Pertama karena internet, karena itu ilmu cepat didapat. Pada saat Beyonce mengeluarkan hari ini, detik ini, kita udah bisa ngelihat albumnya seperti ini, aransemen seperti, cara nyanyi seperti ini. Satu itu. Kedua Kang, sekarang itu visual dan audio.
Iya, iya. Ada Zaman dua-duanya kita, ya, iya. audio doang kan? Radio palingnya kita. Audio doang. Iya. Nah, jadi kayak zaman dulu ya, saya inget banget ya teman-teman. Van Halen. Oh iya. Van Halen main. Iya. Yang main gitar nih. Caranya gimana? Gimana Karena kan caranya? nggak ada videonya. Iya, iya. Oh, jadi akhirnya dengerin ya, teng teng ting teng ting. Oke, oh gini. Padahal sebenarnya mungkin salah chordnya, tapi yang Ya, penting suaranya. suaranya mirip, nah, ya. Nah, kalau sekarang kan video, audio visual. Jadi anak-anak sekarang tuh udah bisa melihat, oh yang bener seperti ini. Keluar suaranya juga Iya, pasti akan iya. lebih bagus dan cara pengajarannya juga akan lebih sempurna karena udah ada audio, udah ada visual gitu. Jadi pasti kalau menurut saya talent sekarang akan lebih bagus dari dulu. Karena lebih sempurna cara belajarnya tuh sekarang gitu. Jadi ya apa dong kalau itu ya itu kreativitas. Sangat dibutuhkan kreativitas. Kesempatan banyak banget ya. Asal mau dan mau kreatif sekarang ya. mah gampang Kang. Kalau kesempatan lu gampang banget istilahnya di kamar gini aja bisa kok. Bisa Iya, jadi bener. gitu sekarang tuh. Kalau beruntung dari kamar bisa menyebar ke seluruh dunia ya. Kan udah terjadi Iya. Justin Bieber Betul. gara-gara video, Video, gitu iya. istilahnya gitu kan. Asher lihat di produser jadi. Iya. Udah banyak banget deh di Indonesia pun banyak. Iya. Gitu. GAC Iya. GAC kan dari YouTube. Betul, Mereka betul. bertiga nyanyi-nyanyi jadi artis gede kayak gitu. Banyak banget. Dari puluhan lagu yang keren, lagu-lagunya Gigi, lagu mana yang paling favorit kan? Ya semua anak Pasti saya semuanya, ya, gitu pastinya. ya, semua anak Tapi paling saya. yang benar-benar dari hati Ya, gitu kalau mungkin nyanyi 11 ya, tetap Januari mungkin. Ya kalau Bukan. 11 Januari itu kan lonjakan keberapa Gigi Iya, iya. gitu dan kebetulan itu liriknya mengenai perkawinan Iya, saya. iya, pasti berkesan Tapi lah itu ya. yang berkesan sih sebetulnya ya janji ya. Iya. Karena janji Nyanyiin ya- dikit Kang. Hah? Nyanyiin dikit. Ya oh janjiku takkan ku lepas selamanya. Karena itu Janji sama siapa itu? Hah? Janji sama siapa waktu itu? Itu lirik soalnya ciptaannya Thomas. Jadi saya nggak tahu itu janjinya ke siapa tuh. Tapi kenapa itu? Karena gara-gara itu akhirnya Gigi punya fans base seluruh Indonesia. gitu. Kita bisa keliling Indonesia, Iya, bahkan iya. ke luar negeri. Luar Gara-gara biasa. lagu itu gitu. Jadi diketahui. Waktu album pertama, Ku Ingin sama Angan udah nyebar, tapi masih kota besar kan. Iya, iya. Masih Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan. Yang kota-kota besar aja, Iya, iya, Jogja. iya. Nah, kalau Janji itu benar-benar istilahnya Sabang sampai Merauke semuanya ngefans gitu sama Iya. Gigi. Jadi buat saya lagu itulah Iya, yang luar biasa ya. Oke, sekarang beralih ke kehidupan pribadi. Ya. Tapi nggak terlalu pribadi kok. siap. Kita Nggak apa-apa ini- pribadi iya. juga. Saya emang nggak banyak ini. Papanya lah. Betul, gitu. betul. Kalau kata Allah, lu gini ya udah gitu. Iya, gitu kan. iya. Memang membuat karya, Hmm. bukan sensasi ini sensasi itu Oh, nggak. iya, iya. Tapi gini Kang step Kang. Iya. Wah itu mah kalau meninggal coba gimana Kang? Kita masuk penjara itu mah. Wah